Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang penggalan ayatnya yang artinya Allah itu suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Dari penggalan ayat itu bisa kita pahami bahwa sebenarnya Allah itu menyukai kepada orang yang selalu berbuat kebaikan, baik itu dari cara berpikirnya ataupun cara memandangnya, cara mendengar, cara berbicara, atau juga hatinya. Semuanya dia selalu menggunakannya dengan baik. Tidak ada yang digunakan untuk yang tidak baik. Kalau pikirannya atau otaknya digunakan untuk berpikir positif, tidak buruk sangka, kemudian matanya juga digunakan untuk memandang orang lain itu dengan pandangan yang menyenangkan, menyejukkan, tidak memandang rendah orang lain atau memandang dengan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang lain. Kemudian juga telinganya digunakan untuk mendengar kata-kata orang lain, walaupun mungkin kata-kata itu ada yang tidak mengenakan atau tidak baik. Dia berusaha untuk mendengarkan dengan penuh rasa penghormatan, menghargai pembicaraan orang lain, walaupun nanti kata-kata yang disampaikan orang lain itu disaring. Kalau ada baiknya diambil, kalau ada yang buruk ditinggalkan. Kemudian kalau berbicara juga baik, tidak ada kata-kata yang memojokkan orang lain, mencela, merendahkan, atau membuka aib orang lain. Sehingga tutur katanya itu selalu baik.
seperti yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan itu orang yang suka berbuat kebaikan, salah satunya kalau berbicara dia selalu yang baik. Atau pilihan yang kedua, dia diam, tidak mengatakan yang buruk. Insya Allah seperti itu, dan hatinya juga diisi dengan hal-hal yang baik. Ya rendah hati, tidak sombong, dan juga tidak iri, tidak dengki, benci. Di antaranya seperti itu. Dan kalau dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari, seluruh tubuhnya digunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang baik menurut Allah, ya insya Allah itulah orang yang disukai oleh Allah. Dan artinya kalau kita ingin disukai oleh Allah, ya harus belajar untuk seperti itu, belajar untuk berbuat baik kepada siapapun, sehingga kalau Allah sudah mencintai atau menyukai kita, tentunya hidup kita akan selalu dijaga oleh Allah, seperti firman Allah dalam salah satu ayatnya mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan itu Allah dan kemudian istiqomah, maka akan turun malaikat-malaikat yang menjaga, melindungi orang tersebut atas izin Allah. Dan jangan takut dan juga jangan bersedih, dan berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Kira-kira terjemah bebasnya seperti itu. Jadi kalau orang itu mengakui, mengimani Allah dengan apa-apa yang dilakukan itu atas izin Allah, hal-hal yang dibenarkan oleh Allah, yang disukai oleh Allah, dan dia istiqomah selalu berbuat kebaikan seperti yang diinginkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, maka Allah menurunkan malaikat-malaikatnya
untuk melindungi siapapun yang istiqomah tadi dalam berbuat kebaikan selama hidupnya di dunia. Dan Allah menjelaskan bahwa siapapun itu ataupun kita tidak usah takut dan bersedih, karena Allah akan melindunginya, menjaganya dengan perantara malaikat-malaikat utusan Allah tadi. Dan juga Allah akan memberikan kabar gembira nantinya di akhirat, yaitu surga yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang baik, orang yang beriman dan beramal soleh, yang istiqomah. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita itu ingin disukai oleh Allah, ya berbuat baiklah dengan istiqomah dan dimanapun saja berada, seperti dalam sebuah hadis yang bunyinya ittaqillaha haitsuma kunta, yang artinya bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Dan itu menguatkan dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa berbuat baik itu dalam bahasa lainnya ya takwa kepada Allah. Karena kebaikan itu ukurannya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itulah kebaikan, bukan kebaikan menurut pendapat manusia pribadi, bukan, tapi menurut Allah. Kalau itu baik dan kita lakukan, itulah sebuah kebaikan dan itulah sebuah ketakwaan kepada Allah. Jadi kita harus takwa dimanapun saja berada, juga kapanpun, sehingga kalau kita sudah disukai oleh Allah, maka orang yang disukai tentunya selalu dalam lindungannya, bimbingannya, sehingga hidupnya selamat dunia hingga akhirat. Insya Allah seperti itu. Kemudian juga salah satu contoh kebaikan orang yang baik tadi, dia tidak akan menyakiti atau mempermalukan orang lain. Walaupun mungkin kita dipermalukan oleh orang lain, kita tidak membalasnya dengan hal yang sama atau yang lebih buruk. Jadi kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kita tidak membalas dengan keburukan, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Kalau ada orang yang sinis kepada kita, ya kita membalas dengan senyum, dengan baik. Kalau ada orang yang mencela kita, membenci kita, ya kita tidak membalas dengan keburukan,
kita maafkan dan kita diam-diam mendoakan agar dosa orang yang melakukan keburukan itu diampuni oleh Allah. Jadi kita tetap selalu dalam kebaikan walaupun orang lain melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Kita usahakan seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita itu bisa melakukannya, ya insya Allah itulah yang disukai oleh Allah. Dan untuk menjadi orang yang baik, tidak harus kita itu dilihat oleh orang lain bahwa kita itu baik. Tidak harus seperti itu. Bahkan kalau bisa ya kita hindari. Kita belajar juga dari kisah Nabi Khidir, orang yang ilmunya tinggi, yang kesolehannya luar biasa sebagai hamba Allah, hamba yang pilihan, sehingga Nabi Musa saja tidak kenal, tidak tahu, karena Nabi Khidir tidak terkenal, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya juga tidak mengenalnya. Dan Allah suruh mencarinya juga dengan cara ada ciri-ciri, tanda-tanda khusus. Tidak disuruh menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, karena orang-orang di sekitarnya kenal ada seorang yang namanya Nabi Khidir, umpamanya seperti itu. Tidak ada, karena Nabi Khidir tidak menunjukkan, memamerkan apa yang menjadi kelebihannya dengan orang lain, sehingga tidak dikenalnya bahwa ada orang yang dekat kepada Allah. Itu pelajaran bagi kita bahwa orang yang baik itu salah satunya seperti itu, bisa menjaga dirinya dari sifat ria, pamer, atau menyombongkan diri dengan penampilan orang soleh, orang yang nampak ilmunya banyak umpamanya. Karena bisa jadi manusia itu kadang-kadang seperti itu, untuk menunjukkan bahwa dia itu alim, orang yang rajin ibadah, bisa saja dinampakkan dengan cara berpakaiannya yang kelihatan soleh, baik mungkin pecinya, serbannya, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak hati-hati bisa mengarah ya ria, ingin dilihat oleh orang lain bahwa kita itu orang yang soleh. Juga persoalan ilmu pengetahuannya, bisa saja ingin menunjukkan bahwa dia itu ilmunya banyak, bisa membaca kitab kuning, hafal Quran, dan lain-lain, dengan mengatakan umpamanya, alhamdulillah saya hafal Quran, saya bisa baca kitab kuning,
Umpama seperti itu kalau tidak hati-hati, itu sebenarnya ada unsur sombong ataupun ria, bahwa ilmunya banyak, ilmunya di atas rata-rata, atau juga mengatakan dulu saya sekolah di Mesir, waktu saya di Arab, umpamanya seperti itu. Kata-kata itu bisa mengarah hanya untuk menyombongkan diri, bahwa kita itu orang yang bukan sembarangan, ilmunya bukan ilmu abal-abal umpamanya. Nah, itu hati-hati, karena itu suatu hal yang bisa mengarah tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Karena Allah menyukai orang yang baik, diantaranya ya rendah hati. Yang namanya rendah hati ya, dia tidak akan menunjukkan kehebatan, kelebihan. Karena orang yang rendah hati merasa bahwa yang hebat itu hanya Allah. Kalau kita punya kelebihan, itu juga sebenarnya milik Allah, atas izin Allah saja. Dan kita tidak punya kelebihan apa-apa. Dan itu hanya titipan, dan itu hanya ujian saja. Sehingga kalau kita itu paham, tidak akan berani menunjukkan kelebihan kita, baik itu masalah kesolehan ataupun mungkin keilmuan atau kecerdasan dan lain sebagainya. Maka untuk itu, mari kita belajar untuk selalu berbuat kebaikan, baik menurut Allah dan Rasul-Nya, bukan baik menurut pikiran kita atau nafsu kita. Dan kita juga harus istiqomah, selalu menjaga agar kebaikan itu tidak putus hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu berbuat kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita disukai oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan bagi kita, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.